Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, Muhammad Arif Channel, dimanapun Anda berada, pagi ini Pak, saya goes kecil bersama istri ya, di lingkungan kompleks saja, di tempat-tempat terdekat. Mumpung masih WFH ya, jadi kami bisa leluasa untuk mengatur jadwal kapan harus mengajar, kapan bisa olahraga, kapan beribadah dan seterusnya. Ini kami ada di kompleks perumahan tetangga ya, yaitu kompleks perumahan Reni Jaya. Posisinya ada di Pondok Petir. Dan ini jam pagi, di mana orang-orang, masyarakat sibuk dengan aktivitas pagi. Ada yang pergi ke pasar untuk belanja, ada yang mengantar anak-anaknya sekolah. Tentu yang lainnya full dengan aktivitas mereka. Ini saya ada di depan sebuah SD Islam yang cukup dikenal di Reni Jaya, yaitu SD Nurul Hidayah, sebuah sekolah yang dimiliki oleh Yayasan Masjid Nurul Hidayah. Ini untuk di lingkungan Pondok Petir, salah satu dari sekian sekolah yang memperoleh vaksinasi ya. Lebih depan nih. Saya ngikut Guru Taufi aja, tapi pelan-pelan aja ya. Pagi ini saya ingat sebuah hadis ya, semoga teksnya tidak salah ya. Nanti kalau salah teman-teman yang ahli hadis semoga bisa meluruskan. Satu hadis yang termasuk inspiratif bagi saya ya, yang secara teks bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Mangkana yaumuhu khairum min amsihi wa huwa rabihun. Wa mangkana yaumuhu misla min amsihi fa huwa khasirun. Wa mangkana yaumuhu sarrum min amsihi fa huwa mal'unun. Yang kalau kita pahami menurut bahasa kita ya, kurang lebih artinya adalah barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, maka dia beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari-hari kemarin, maka dia merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari-hari kemarin, maka dia tercela. Ini semua. Ini sebuah hadis yang cukup menarik ya, di mana Islam telah mengajarkan prinsip-prinsip hidup yang sangat dinamis, yang siapapun pembelajar sejarah akan paham bahwa kehidupan itu melewati waktu. Oleh karena itu mengalami berbagai perubahan, dan perubahan itu secara umum maju. Oleh karena itu, bila kita bisa menyesuaikan dengan kemajuan ya, dalam arti kita bisa lebih baik karena kemajuan itu menuntut
kemampuan kita bisa menghadapi tantangan dengan lebih kompleks. Kalau kita lebih baik dari kemarin, maka kita tergolong sebagai orang yang bisa menjawab tantangan zaman, dan oleh karena itu kita beruntung dalam kehidupan. Tetapi kalau kita statis, kita sama saja, kemampuan kita tidak berubah, sementara zaman berubah, sementara tantangan lebih kompleks, maka kita akan gagal menjawab tantangan zaman, dan oleh karena itu kita akan merugi. Dan yang ketiga, bila hari ini kita lebih buruk, apakah knowledge-nya, apakah attitude-nya, apapun itu, apakah skill-nya, kita bukan lagi bisa menjawab tantangan zaman, tapi kita justru akan terhinakan oleh kehidupan. Kita menjadi beban masyarakat. Kita tidak sanggup memecahkan masalah, tapi kita bagian dari masalah. Teringat hadis tadi, saya teringat pula pada teori-teori yang bicara tentang kreativitas. Kalau nanti Anda membaca ya pemikiran ahli-ahli pendidikan, sebut saja yang saya sudah kenal sejak dari SPG, yaitu Benjamin S. Bloom misalnya ya, atau nanti generasi sesudahnya yang mengembangkan pemikiran Bloom, misalnya Anderson, juga ahli-ahli lainnya, apakah nanti Skinner, apakah Brunner, dan seterusnya, yang concern pada perkembangan kognitif ya, kita akan temukan konsep-konsep tentang kreativitas. Saya mencoba meramu segala pemikiran itu, dan saya coba hadirkan 3 poin penting ya. Jadi memahami hadis Nabi tadi, tentu secara akademik perlulah kita hadirkan satu konsep berpikir ya, kemampuan berpikir yang kita kenal dengan kreatif ya. Mungkin pertanyaan pertama adalah, apakah kreatif itu? Ya. Kreatif secara umum adalah kemampuan kita untuk bisa memecahkan masalah baru dengan berpikir kritis, menemukan cara baru, menemukan pola baru, dengan konsep baru, lalu menemukan strategi baru, sanggup memecahkan, dan kemudian hadirlah solusi sehingga masalah terpecahkan. Tetapi secara anatomis kita bisa pilah menjadi 3 poin besar ya. Yang pertama, kita mengenal apa yang kita kenal dengan pribadi kreatif. Jadi kreativitas dimulai dari pribadi yang sanggup berpikir kreatif. Pertanyaannya adalah, berpikir kreatif itu apa? Berpikir kreatif adalah berpikir yang genuine, yang nalarnya diasah dari kemampuan nalar sendiri, dengan merefer pada nalar-nalar yang telah dibaca tentu saja, tetapi terbebas dari anasir duplikasi, terbebas dari anasir penjiplakan, terbebas dari anasir plagiarisasi. Artinya, meskipun kita memiliki sekian referensi, tetapi sesungguhnya kita sedang menemukan satu sintesa dari tesis yang kita hadapi, dikaitkan dengan konsep yang kita baca, lalu kita temukan sintesis baru untuk menjawab tantangan. Ini yang pertama. Oleh karena itu, lembaga pendidikan yang berhasil adalah
lembaga pendidikan yang sanggup mengantarkan peserta didiknya yang pertama tentu membangun kreativitas secara personal, berpikirnya kreatif, berpikirnya baru, berpikirnya inovatif. Yang kedua adalah sikap kreatif. Jadi berpikir saja tentu belumlah cukup untuk mengusung hakikat kreatif. Yang kita munculkan kedua adalah sikap kreatif. Apa itu sikap kreatif? Sikap kreatif itu sesungguhnya adalah tindak lanjut dari kemampuan berpikir kreatif. Kalau dalam bahasa agama kita sering mendengar satu ungkapan bahwa al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu, pemikiran, metode, teknik apapun itu yang tidak kita amalkan, itu ibaratnya merupakan pohon yang telah dirawat, dipupuk, tetapi tidak berbuah, mengecewakan. Sama dengan teori kreatif bahwa berpikir kreatif yang telah kita hasilkan itu percuma alias sia-sia kalau tidak diwujudkan, tidak ditindaklanjuti dengan tindakan kreatif, dengan sikap kreatif. Apa artinya? Yaitu usaha keras, terus-menerus, tidak kenal lelah, diulang-ulang sampai membuahkan hasil. Jadi kita bisa bayangkan siapapun yang memiliki pemikiran kreatif, memiliki tindakan kreatif, tentu itu menjadi prasyarat bagi siapapun. Bang, Assalamualaikum. Bagi siapapun untuk mencapai, ini sunatullah ya, ini takdir ya. Takdir itu kondisi-kondisi di mana seseorang bisa mencapai sesuatu tidak jatuh dari langit tetapi diikhtiarkan. Yaitu siapapun yang telah memiliki pemikiran kreatif diiringi dengan sikap dan tindakan kreatif, maka Allah ridho, dihadirkanlah satu hasil kreatif. Ya, hasil kreatif adalah satu solusi, hasil kreatif adalah satu pemecahan masalah, hasil kreatif adalah satu hal yang diinginkan agar bisa mencapai pemecahan masalah seiring dengan tantangan zaman. Oke teman-teman, saya sampai di pasar, saya akhiri monolog saya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.